Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayo muslimin rahimani Allah wa bikum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kita bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Fardhu Ilmi Salaf ala ilmi al-Khalaf karya Syekh Al-Hafidz Imam Abdul Rahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Terakhir kita sampai ayat apa? Ada yang akhir 28. Nah, akhir 28. Santai. Kemudian kita lanjutkan. Setelah akhir 28 ya. Masih di awal-awal kita. Kita baca pelan-pelan. Nanti yang sudah pegang kitab besok harus datang lagi. Bawa pulpen, dicatat. Wa ma qassara subhanahu min qissati Adam. Dan apa yang Allah kisahkan dari kisah Adam. Jadi kita masih dalam pembahasan ilmu yang bermanfaat. Jadi kita telah bahas pada kesempatan yang lalu, ilmu itu ada dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita sedang dalam pemaparan dalil-dalil untuk ilmu yang bermanfaat. Mulai dari Al-Zumar ayat 9, kemudian Al-Imran ayat 18, kemudian Toha 114 dan Fatir 28. Kemudian sekarang juga apa yang Allah kisahkan dari kisah Adam, wa ta'lihi al-asma, dan Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama. Wa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah sampaikan kepada malaikat, kamu tahu enggak yang diketahui Adam? Maka malaikat pun berkata, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Enggak ada ilmu bagi kepada kami kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Itulah ketawaduan malaikat. Jadi aku memang tidak ada kami punya ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Itu namanya tawadhu dan bersyukur, ya, artinya menyandarkan nikmat kepada pemberinya. Kita semuanya begitu mestinya ucapannya. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami, ya Allah. Makanya kami minta tambah, Rabbi zidni ilma. Innaka anta alimul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, Maha bijaksana. Tidak ada yang lebih berilmu daripada Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui Allah. Semuanya Allah ilmui, Allah ketahui. Kemudian hakim artinya apa? Bijaksana. Bijaksana maksudnya apa? Kalau melakukan sesuatu atau menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya, itu namanya hakim. Itu namanya hikmah. Jadi hakim karena memiliki hikmah. Hikmah artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan tidak mungkin orang menempatkan sesuatu pada tempatnya kecuali harus punya ilmu. Berarti hikmah itu apa? Hikmah itu adalah mengamalkan ilmu. Hikmah itu penerapan ilmu, melakukan sesuatu berdasarkan konsekuensi ilmu. Itu namanya apa? Hikmah. Makanya orang bodoh tidak pernah menjadi bijaksana. Ya. Jadi orang yang nggak ngerti ilmu agama itu nggak bisa dikatakan bijak dalam ilmu agama, kan?
bijak dalam masalah agama tidak. Mungkin dia bijak dalam bidang lain mungkin. Tapi untuk bijak dalam agama artinya dalam perkara yang orang ridhoi hanya orang yang berilmu saja. Orang jahil amalnya tidak sesuai dengan ilmu karena jahil. Maka yang bisa beramal sesuai ilmunya siapa? Orang yang berilmu. Itulah pentingnya orang belajar agar kita bisa menjadi orang yang bijak, menjadi suami bijak, menjadi istri bijak, menjadi orang tua bijak, menjadi anak yang bijak dan seterusnya, menjadi kawan yang bijak. Semua butuh kebijakan, semua butuh kebijaksanaan. Maka itu semuanya tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Itulah menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Ilmu itu dasar dari segala kebijakan. Ilmu itu dasar dari segala kebijaksanaan. Jadi ilmu dasar dari segala kebaikan. Kemudian juga dari lain tentang ilmu yang bermanfaat, apa yang Allah kisahkan dari kisah Musa alaihissalam. Nabi Musa seorang rasul yang di antara rasul terbaik dari Bani Israel, bahkan yang terbaik ini Musa alaihissalam. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, apakah ada orang yang lebih berilmu daripada engkau? Kata Musa, tidak ada. Ya setahu Musa tidak ada. Beliau yang rasul, beliau rasul terbaik. Wajar ketika menjawab begitu. Tapi ternyata Allah tidak ridho dengan jawaban itu. Maka Allah katakan ada hambaku di sana yang mengetahui sesuatu yang kamu tidak tahu. Maka Musa pun akhirnya minta ditunjukkan kepada Allah di mana hamba itu. Aku mau menempuh perjalanan menuju ke sana untuk mengambil ilmu darinya. Ya, Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul ulul azmi minar rusul. Rasul pilihan. Di antara semua rasul itu 5 rasul ulul azmi. Musa di antaranya. Musa nomor 3 yang terbaik. Tapi Allah masih butuh ilmu, masih mau belajar, masih mau merendahkan diri dengan menuntut ilmu. Dan ketahuilah yang namanya belajar itu pasti hina. Belajar itu pasti hina. Tapi hasilnya nanti mulia. Dalam proses belajar itu hina. Makanya ulama saya mengatakan apa? Syafi'i rahimahullah taala di antaranya menyatakan, siapa yang tidak mau menghinakan diri sesaat, dia akan menenggak kehinaan seluruh hidupnya. Jadi sesaat saja kita belajar, sebentar kita belajar, insya Allah di akhirnya nanti menjadi orang yang mulia. Kalau nggak dunia jadi akhirat. Dan jangan terlalu berharap kemuliaan dunia ya, karena dunia semuanya sifatnya sementara. Dan dunia juga cuma tipuan. Tipuan gimana? Kalau kita dipuji manusia belum tentu kita terpuji. Kalau kita diangkat oleh manusia belum tentu kita tinggi derajatnya, belum tentu. Karena Allah yang lebih tahu. Orang-orang munafik bisa dipuji manusia, tapi bagi Allah orang hina itu. Makanya penentuan hakiki adalah di akhirat. Ya, jangan berharap kemuliaan dunia. Jangan terlalu berharap kemuliaan dunia. Kemuliaan dunia sifatnya yang mengikuti saja. Target kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah ridha Allah semata. Jadi Nabi Musa mau menghinakan dirinya menuntut ilmu, menuju kepada hamba Allah Khadir atau Khidir. Kemudian berkata kepada Khadir, "Hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydan?" Bolehkah aku mengikutimu? Jadi minta izin. Mau belajar itu minta izin, jangan tiba-tiba belajar gitu. Jangan tiba-tiba maksa, apalagi maksa. Minta izin. Ini juga bagian dari perendahan diri, perendahan hati, ketawaduan Musa. Seorang rasul minta izin kepada hamba Allah yang lain. Dan Khidir ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia hamba Allah biasa, ada yang mengatakan dia nabi. Kalaupun dia nabi, derajatnya masih di bawah Musa. Karena Musa rasul, Musa lebih hebat daripada Khidir. Tapi begitulah ketawaduan seorang penuntut ilmu, rela membuntuti orang yang akan diambil ilmunya. Bolehkah aku membuntutimu? Bolehkah aku mengikutimu? Yang namanya membuntuti itu hina ya. Yang mulia itu yang dibuntuti. Makanya dulu ada salaf Mas'ud di antaranya. Dulu kalau berjalan sukanya sendiri. Tapi karena dasar beliau orang berilmu, maka orang ingin berjalan bersama beliau biar dapat ilmu.
Tapi kalau ketika dibuntuti orang di belakang mencegat, jangan kalian jalan di belakang saya. Karena ini adalah kehinaan bagi yang mengikuti dan fitnah bagi yang diikuti. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu nggak mau dibuntuti orang. Orang sekarang dibuntuti orang senang sekali. Banyak pengawal, banyak pengikut, masya Allah. Beliau nggak mau. Beliau nggak suka popularitas. Beliau nggak mau terfitnah. Terfitnah maksudnya apa? Nanti merasa ujub, bangga diri, ya, cinta popularitas dan sebagainya. Ini fitnah namanya, ujian. Maka beliau seperti itu. Begitu Musa ingin mengikuti Khidir, karena dikatakan oleh Allah, beliau punya ilmu yang Musa tidak tahu. Maka beliau bilang, bolehkah aku mengikutimu ala an tu'allimani, atas dasar engkau mengajarkan kepadaku, atau bisa dikatakan dengan syarat engkau mengajarkanku mimma alim tarudda, dari apa-apa yang kau diberitahu dari petunjuk. Insyaallah, ya. Jadi kerendahan hati seorang Musa. Penuntut ilmu memang harus rendah hati. Barang siapa yang tinggi hati tidak akan pernah memiliki ilmu. Kata ulama, ilmu itu ibarat air dan ketinggian hati itu ibarat bukit, gunung. Air itu nggak bisa naik ke gunung, ya. Air itu pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Makanya orang sombong nggak pernah dapat ilmu. Tidak akan pernah dapat ilmu orang sombong. Karena orang sombong nggak mau mengikuti ulama, nggak mau duduk di majelisnya ulama, apalagi cuma ustaz. Ulama dia nggak mau, apalagi cuma ustaz. Apalagi ustaz kecil, ustaz kampung, itu ustaz biasa. Nggak mau. Orang sombong nggak mau. Makanya jarang ya di majelis ilmu ada pembesar, presiden misalnya. Ada nggak? Ya itu majelis khusus ya. Gubernur, bupati, camat, RT saja ada nggak RT di sini? Kalau sombong ya, kalau nggak sombong ya bisa duduk majelis ilmu. Kalau memang tahu pentingnya ilmu, dia merasa belum tahu, maka dia mau belajar. Begitulah Musa. Ini pendidikan buat kita semua. Pelajaran berharga. Setingkat Nabi Musa mau menuntut ilmu. Kenapa kita yang masih jahil kemudian merasa lebih pintar daripada Musa? Ya. Jadi berani untuk merendahkan diri atau merendahkan hati lah lebih tepatnya. Memang harus menghinakan diri orang belajar itu. Terhina orang belajar itu. Kadang-kadang kalau apalagi gurunya agak galak sedikit tinggi gitu kan, ditunjuk-tunjuk begitu. Ini saya tidak tahu kalau saya pejabat ini ditunjuk-tunjuk. Kalau sombong di hati, besok nggak datang. Kalau lebih angkuh lagi, gurunya di penjara. Ini bahaya seperti itu ya. Ini nggak bisa menuntut ilmu kalau di hati ada kesombongan. Ya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan meraih ilmu al-mustakbir wal mustahi. Orang sombong dan orang pemalu. Pemalu juga nggak dapat ilmu. Makanya untuk menuntut ilmu nggak boleh malu-malu dalam hati minder, duduknya paling belakang, paling jauh, sembunyi dari orang. Ini susah dapat ilmu gitu. Kemudian nggak tahu, nggak berani nanya, ini nggak bisa dapat ilmu yang begitu ya. Makanya kalau nggak tahu tanya. Nggak boleh sombong dan nggak boleh minder. Pertengahan itulah jadi orang yang insya Allah dapat ilmu. Fahada huwal ilmun nafi. Maka ini adalah contoh-contoh dalil yang menunjukkan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Apa itu kriteria ilmu bermanfaat? Siapa menjawab? Tidak ada hadiahnya untuk menjawab. Ilmu terlaksana, insyaallah. Ilmu yang menghasilkan iman dan amal. Iman atau amal salah satu itu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ditanya ilmu bermanfaat, kamu dapat apa? Ilmu dapat bermanfaat enggak? Kita belum tahu. Sampai dia beriman dan mengamalkan ilmu itu. Ya, jadi dampaknya nanti seketika kita dapat belum. Mungkin seketika kita dapat ilmunya, ilmu bermanfaat, ya betul. Tapi apakah bermanfaat betul bagi orang yang berilmunya? Nah itu nanti. Ya, ilmunya dari sekedar ilmunya bisa dikatakan bermanfaat karena itu ilmu yang bersumber dari Allah, kemudian Rasulullah. Maka itu ilmu bermanfaat pasti. Yang dari Allah, dari Rasul pasti bermanfaat. Tapi kapan bermanfaat bagi orang yang dapat ilmunya? Setelah menghasilkan iman dan amal saleh.
Kalau enggak menghasilkan itu berarti bumerang, ya. Ilmunya sudah bermanfaat, tapi ternyata hasilnya tidak bermanfaat bagi orangnya, orang-orang tertentu. Nah, sekarang kita akan lihat ada ilmu yang bermanfaat, tapi tidak dimanfaatkan oleh orangnya, oleh orang yang punyanya, sehingga tidak menjadi ilmu bermanfaat. Dan ilmunya asalnya bermanfaat, tapi orangnya tidak bisa memanfaatkan, akhirnya apa? Menjadi tidak bermanfaat. Waqad akhbara an qaumin, dan Allah telah mengkhabarkan tentang kaum annahum utu ilman, bahwasanya mereka diberi ilmu, walam yanfa'hum ilmuhum, tapi tidak bermanfaat ilmunya. Padahal ilmunya bermanfaat pastinya, cuma mereka tidak mendapat manfaatnya. Kenapa? Karena tidak mau mengambil manfaat, tidak mau memanfaatkan ilmu itu menjadi buah dari ilmu itu. Buah dari ilmu itu iman dan amal soleh tadi. Fahada ilmu nafi' fi nafsihi, maka ini ilmu nafi' sebenarnya, ilmu bermanfaat pada zat ilmu itu, pada diri ilmu itu. Lakin sahibahu, tapi pemiliknya lam yantafi' bihi, tidak mengambil manfaat darinya. Ya, jadi ilmunya sudah bermanfaat, orangnya yang tidak mengambil manfaat. Ini yang seperti ini biasanya orang-orang munafik. Orang munafik itu tahu ilmu tapi tidak mengambil manfaat dari ilmunya. Orang Yahudi juga begitu. Orang Yahudi itu banyak ilmunya, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu. Nah, orang-orang Islam yang seperti itu berarti mirip orang Yahudi, dan mereka biasanya orang munafik. Ya, orang-orang yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat ilmunya. Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5. Matalul ladzina humilu Taurah, permisalan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, maksudnya diberi ilmu tentang Taurat. Mungkin hafal kemudian paham. Itu disebut orang berilmu tentang Taurat. Siapa nih Taurat ini? Orang-orang apa yang paham Taurat? Yahud. Orang-orang Yahud. Tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya lagi. Maksudnya tidak bermanfaat, tidak dimanfaatkan ilmunya, tidak diamalkan ilmunya. Maka permisalan mereka seperti apa? Kama kalil thimari yahmilu asfara, mereka hanya seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Keledai yang membawa kitab-kitab. Apa manfaatnya? Berat, gak ada manfaatnya. Jadi keledai gimana ngambil manfaat dari kita? Keledai gak bisa, keledai memang bodoh. Kalau di Arab simbol kebodohan itu apa? Keledai. Maka kadang saya berusaha menyebutkan ini lebih bodoh daripada keledai rumahnya. Ini lebih bodoh atau lebih sesat, atau lebih himari ahli. Ini lebih sesat daripada keledai rumahnya. Jadi keledai ini simbol kebodohan. Kalau di Indonesia apa? Hewan bodoh, terbuk. Kampung saya terbuk. Jadi kalau orang bodoh seperti kerbau katanya. Kerbau ini kan nggak pintar ya, nggak ada kerbau sekolah. Jadi begitulah orang-orang yang diberi Taurat tapi tidak mengamalkan Taurat. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi dikenal memang orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Di antara ilmu yang mereka tahu akan datang Nabi terakhir Muhammad SAW. Mereka semua tahu. Bahkan dikatakan oleh Allah ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Jadi betul-betul tahu. Sudah disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad, bahkan ciri-ciri sahabatnya itu disebutkan dalam Taurat dan Injil. Tapi mereka pura-pura tidak tahu. Ilmunya tidak bermanfaat, tidak diimani. Itulah keledai. Kemudian Allah berfirman, Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka berita orang yang kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami, fansalafa minha, kemudian dia lepas darinya, keluar darinya, tidak mengamalkan. Fa'atba'ahu syaitan, kemudian dia pun diikuti setan. Fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang ghawa. Ghawa itu sesat
Seperti dol juga sesat, tapi beda. Kalau dol sesat karena bodoh. Kalau goi atau goa ini goi itu sesat setelah berilmu. Udah punya ilmu masih sesat pula. Yang dol wajar karena nggak punya ilmu maka sesat. Orang bodoh pasti sesat. Ya, makanya bahaya orang tidak belajar. Orang bodoh pasti sesat. Karena kalau dia betul itu kebetulan, dan kebetulan dalam Islam berdianggap, ya, bahkan bisa berdosa. Orang yang berfatwa ngawur kemudian kebetulan betul dosa. Ya. Karena dia ngawur dari awal nggak boleh berfatwa kalau nggak punya ilmu. Tapi dia nekat berfatwa ternyata betul kebetulan dosa. Ya. Ini bahayanya orang bodoh. Makanya bodoh itu di mana-mana berada selalu dalam ancaman, ya. Kesesatan mengiringinya. Hati-hati. Makanya harus belajar. Orang itu harus belajar agar bisa selamat dari kesesatan. Tapi ada juga orang sudah diberi ilmu masih sesat. Itulah doi. Sesat gara-gara sudah berilmu masih sesat. Mana lebih buruk? Dol atau goi? Goi lebih buruk. Dan goi itulah seperti Yahudi. Kalau dol itu seperti Nasoro. Orang Nasoro dikenal tidak berilmu. Mereka mau beramal, makanya beramal tanpa ilmu itu seperti Nasoro. Dan Islam itu dianjurkan, diperintahkan untuk menyelisih mereka semua. Bahkan kita setiap rakaat membaca doa untuk terhindar dari sifat mereka. Ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap rakaat dibaca. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Kata ulama, jalan lurus itu ilmu dan amal. Apa buktinya? Berikutnya, wailul maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang telah memberi nikmat. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Ini orang yang diberi nikmat oleh Allah. Itu jalan mereka yang kita minta. Kita ingin mengikuti mereka. Wailul maghdubi bukan jalan yang memurkai orang-orang yang memurkai. Kenapa dimurkai? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Dan ini kata ulama seperti Yahudi dan orang-orang yang semisal mereka. Ini orang yang berilmu tapi tidak beramal. Kemudian waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Seperti Nasoro dan orang yang seperti mereka. Jadi kita setiap rakaat ingin dihindarkan dari sifat Yahud, dihindarkan dari sifat Nasoro. Berarti kita harus bagaimana? Harus berilmu dan beramal. Agama ini, Islam ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Maksudnya sebelumnya pelakunya ya, orang-orangnya. Orang-orang dulu Yahud sukanya belajar aja, sementara orang Nasrani sukanya beramal. Kalau Islam harus suka dua-duanya, belajar dan beramal. Ini agama ilmiah dan amaliyah, bukan ilmiah doang. Ilmiah itu tempatnya di kampus biasanya. Makanya orang-orang kampus hati-hati kalau tidak beramal. Orang kampus ilmunya harus lebih banyak daripada orang kampung. Karena mereka orang yang terpelajar, orang akademisi. Harusnya belajar, ya pasti belajar. Kemudian apa? Kalau tidak beramal mereka seperti Yahudi. Nah kemudian juga orang kampung hati-hati, yang rajin beramal. Awas kalau tidak didasari ilmu, mereka seperti orang-orang Nasoro, tersesat. Walaupun rajin sholat, tapi tersesat. Kenapa? Sholatnya penuh dengan bid'ah, dikirnya penuh dengan bid'ah, ini tersesat. Kamu bilang tadi. Kasihan kita sebenarnya dengan orang yang seperti itu. Dan dengan yang pertama juga. Kasihan juga orang yang belajar tapi tidak beramal. Makanya kita berlindung pada Allah setiap rakaat agar apa? Terhindar dari sifat buruk itu. Kita ingin menjadi orang yang di atas siratal mustaqim, yaitu orang-orang yang berilmu dan beramal. Seperti Rasulullah dan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang telah menempuh siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang berilmu dan beramal. Kemudian dalam kelanjutan ayat ini Allah menyatakan walau syi'na larafa'nahu, kalau kami mau kami akan angkat mereka, kami akan angkat dia. Ya, orang itu tadi kalau mau Allah akan angkat dengan apa? Biha, yaitu dengan ilmunya. Tapi sayang dia tidak mau mengamalkan ilmu, ya. Karena tidak mengamalkan ilmu akhirnya Allah enggak angkat derajatnya. Walakinnahu akhada ilal ardi, tapi dia lebih memilih dunia, bumi, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, begitulah orang ketika meninggalkan Buddha, ketika meninggalkan petunjuk, ketika meninggalkan ilmu,
pasti otomatis mengikuti hawa nafsu. Siapapun yang nggak mau menuntut ilmu, sejatinya dialah orang yang mengikuti nafsu. Karena untuk bisa menuntut ilmu itu harus menundukkan nafsu dulu. Jihad melawan nafsunya untuk mau belajar itu berat. Kalau menuntut ilmu saja sudah nggak mau, apalagi beramal di atas ilmu. Beramal saja bisa, tapi tanpa ilmu. Beramal di atas ilmu nggak bisa kecuali dengan ilmu, kecuali dengan belajar terlebih dahulu. Makanya jihad pertama kali itu adalah jihad melawan nafsu untuk mau menuntut ilmu. Berikutnya kita jihad lagi, serang nafsu kita agar mau mengamalkan ilmu. Lebih tinggi lagi, kita serang nafsu kita penjarakan nafsu kita. Bahkan kalau bisa bunuh tapi nggak bisa, nafsu nggak bisa habis. Pokoknya di penjara saja, dikekang, dikendalikan gitu. Jadikan budak kita itu nafsu. Jangan kita jadi budak nafsu. Kita yang memperbudak nafsu kita agar mau berdakwah. Ini yang paling berat, ya. Karena berdakwah itu artinya apa? Musik ketenangan orang. Ya. Itu pasti. Kalau maunya orang tuh jangan singgung-singgung orang lain lah. Dakwah ya dakwah, tapi jangan nyinggung-nyinggung saya. Ya, gimana dakwah nggak nyinggung orang? Kalau kalian nggak salah ya nggak bakal tersinggung ya. Pasti orang itu dakwah itu menyampaikan kita itu harus begini, jangan begini, harus begini, jangan begini. Ya orang yang nggak melakukan itu pasti tersinggung. Kalau nggak tersinggung berarti udah nggak dengar lagi. Nah, kalau masih bisa dengar alhamdulillah, masih tersinggung alhamdulillah. Tapi lanjutkan untuk minta hidayah kepada Allah, insyaallah kan bisa mengikuti petunjuk. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 169. Tadi Al-A'raf 175. Faqala min ba'dihim khalfun warithul kitaba, maka menggantikan setelah mereka generasi yang mewarisi Alkitab. Jadi mereka mendapatkan Alkitab, mendapatkan ilmu maksudnya. Ya'khuduna 'awadha hadzal adna, tapi mereka mengambil yang lebih rendah ini. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan sayughfaru lana, kita akan diampuni, santai saja. Jadi nggak mau mengambil ilmu, justru mengambil yang lebih rendah yaitu dunia. Wa yatihim 'awadun mithluhu ya'khudhuhu, kalau datang kepada mereka dari dunia yang semisalnya, mereka akan mengambilnya. Alam yuqad alaihim mitsaqul kitab, bukankah sudah diambil sumpah atas mereka perjanjian Alkitab? Allah yaqulu 'ala Allahi illal haq, agar mereka tidak berkata atas nama Allah kecuali dengan hak. Wa darasu ma fihi, dan mereka mempelajari apa yang ada dalam Alkitab tersebut. Wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ini peringatan, memang rata-rata orang yang diberi Alkitab itu dulu tidak menunaikan janjinya kepada Allah. Wa in aqadna mitsaqal ladzina utul ilma, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji, mengambil sumpah dari orang-orang yang diberi Alkitab, utul kitab dan ulama yang diberi Alkitab. Apa itu? Apa perjanjiannya? Litubayyinunnahu linnas, agar kalian menjelaskan kepada manusia, wala taktumuna, dan jangan kalian sembunyikan. Jadi kitab ini sampaikan kepada manusia, jangan disembunyikan. Tapi rata-rata mereka menyembunyikan. Ya, orang-orang Yahudi terutama, mereka tahu kemudian mereka menyembunyikan ilmu karena mereka tidak mengamalkan, sehingga ingin menghindari celaan. Kemudian Allah berfirman, wa adallahu Allahu ala ilmin, maka Allah sesatkan dia di atas ilmu. Ini surat Al-Jathiyah ayat 23. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Ini siapa yang disesatkan pada di atas ilmu? Orang yang lebih memilih hawa nafsunya daripada Buddha. Ya, orang yang sudah tahu ilmu kemudian lebih memilih nafsu, maka Allah sesatkan walaupun di atas ilmu. Ini bahaya sekali orang-orang yang sudah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Maka peringatan keras bagi kita semua, apapun ilmu yang kita sudah tahu belum kita amalkan, harus kita amalkan segera. Walaupun satu kali, ya, kita akan menjadi ahli amal. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak berani menulis hadis dalam kitab musnadnya kecuali sudah diamalkan dari situ.
Luar biasa ulama dulu. Walaupun sekali, misalnya ada hadis tentang Nabi pernah berbekam, kemudian mengupas 1 dinar kepada tukang bekam. 1 dinar itu 1 kambing. Maksudnya kalau dibekam bayar berapa? 1 kambing. Dan Nabi, maka apa? Imam Ahmad nggak berani nulis hadis itu sebelum belum praktek cari tukang bekam, kemudian dibayar 1 dinar, baru ditulis hadis itu di dalam mushafnya. Begitu ulama, biar semua hadis yang ditulis sudah diamalkan. Itulah tanggung jawab mereka, masya Allah, luar biasa. Ya, itu biar apa? Kita tidak termasuk orang yang tahu tapi tidak beramal. Karena itu ilmu, hadis itu ilmu. Jadi kalau kita tahu ilmunya dan kita belum amalkan, kita termasuk orang-orang Yahudi nanti seperti orang Yahudi. Ya, tadi sudah banyak kita punya ilmu, tapi mungkin masih ada yang belum kita amalkan. Segera kita koreksi diri. Introspeksi diri, apa saja nih yang belum kita amalkan? Kita amalkan. Ilmu poligami. Kalau nggak kuat nggak usah. Kemudian ala ta'wili man ta'awwal ayat ala ilmin 'inda man adallahullah. Ini berdasarkan tafsir orang yang menafsirkan ayat ini, yaitu ilmu di sisi orang yang Allah sesatkan. Jadi ini contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya ilmunya bermanfaat, tapi tidak dimanfaatkan oleh orang yang memilikinya, sehingga menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Allah sesatkan, padahal udah punya ilmu. Ini banyak sekali. Ada nggak kira-kira orang-orang Islam yang begitu? Itu ulama sub namanya, ulama jahat. Ini bahaya. Dan Nabi SAW lebih takut dengan keberadaan ulama sub, ya, daripada ahli ibadah yang bodoh. Ya, ahli ibadah bodoh sesatnya itu sendiri. Tapi kalau ulama sub itu sudah sesat dan menyesatkan umat. Karena dianggap ulama bahaya sekali. Makanya hati-hati ya, ulama-ulama yang gadungan ini zaman sekarang banyak sekali ya. Hati-hati dan waspada, banyak sekali ulama gadungan di zaman sekarang. Itu ulama yang ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya, bahkan memudorotkan dirinya dan memudorotkan umat manusia. Ini bahaya, tidak dimanfaatkan ilmunya. Dan biasanya ulama-ulama begitu, ya, ciri-cirinya disebutkan dalam Al-Quran, mereka suka mencampur antara hak dengan batil. Mencampur antara hak dengan batil itu ciri-ciri ulama sub. Tahu yang hak dicampur dengan batil. Jadi orang bingung, nggak ngerti. Apa contohnya hak dengan batil dicampur? Syirik dengan tauhid itu sering dicampur. Ya, atas nama tawassul, atas nama tabarruk, padahal syirik. Orang ngertinya itu ibadah. Orang awam dikiranya itu ibadah, padahal itu musyrik, itu kesyirikan. Ya. Kemudian yang dicampur lagi apa biasanya? Bid'ah. Bid'ah ini maksiat, bid'ah itu dosa, tapi dianggap sebagai ibadah, ketaatan. Ini masya Allah banyak sekali orang-orang yang gemar dengan bid'ahnya, mendatangkan dalil-dalil dan bukti itu dicampur antara hak dengan batil, dipelintir dalil-dalilnya, dipaksakan untuk seakan-akan mendukung kebid'ahannya, padahal itu hasil perkosaan terhadap dalil, pemaksaan terhadap dalil. Itulah orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mereka tahu ilmunya, tapi sengaja ingin menyesatkan orang lain. Namun bilang tidak. Ini fenomena seperti itu banyak di akhir zaman. Ahli-ahli bid'ah makin banyak, tidak sebagaimana di zaman sahabat dulu. Kemudian wa amal ilm, adapun ilmu alladzi dzakarahu Allah Ta'ala ala jihadid dam lahu, ilmu yang memang Allah celah. Ini bagian yang ketiga sekarang. Ilmu ini yang kedua ya, artinya yang pertama masih terbagi dua. Kan ilmu bermanfaat sama ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang terpuji sama ilmu yang tercela. Cuma yang ilmu terpuji ini bisa menghasilkan dua tadi. Kalau diamalkan dia terpuji, tapi kalau tidak diamalkan menjadi tercela juga. Nah sekarang bagian yang ketiga jadinya, ilmu yang memang dari asalnya sudah tercela. Apa contohnya? Contohnya adalah ilmu sihir.
Ini jelas dari asal dari zatnya, itu ilmu yang berbahaya, ilmu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dipakai oleh para dukun, ya, tukang sulap dan sebagainya. Walaupun nggak semua tukang sulap pakai ilmu sihir ya, tapi ada di antara mereka yang menggunakan sihir. Fa'alamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Memang dari awal ilmunya tercela. Walaupun alimu, sungguh mereka sudah tahu sebenarnya laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Benar-benar siapa yang membeli sihir, maka dia tidak punya bagian di akhirat. Dia di akhirat tidak punya bagian sama sekali. Berarti tidak masuk surga sama sekali. Berarti apa? Kafir. Dan mereka udah tahu. Mereka udah tahu kalau belajar ilmu sihir kafir di akhirat. Itu orang-orang yang belajar sihir rata-rata sudah tahu. Khususnya dalam ayat ini cerita tentang Harut dan Marut, dua malaikat yang Allah turunkan di Babilonia, di Irak. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Tapi menguji manusia apa? Mengajari sihir kepada manusia. Tapi sebelum dua malaikat ini mengajarkan sihir, malaikat ini akan menyampaikan pesan kepada mereka. Inna mana fitnatun, aku hanya ujian, fala takfur, jangan kafir. Dan sudah tahu, kalau kalian belajar sama saya, kalian akan menjadi kafir. Tapi ternyata kebanyakan orang malah belajar, nggak peduli dengan kafir atau tidak kafir. Itulah ujian. Berat, memang ujian itu berat ya. Orang itu gampang terpukul dengan kesaktian dan sebagainya. Makanya nanti termasuk fitnah besar dan berat sekali menghadapinya adalah fitnah Dajjal. Dajjal itu babnya tukang sihir. Ya, babnya tukang sihir itu Dajjal. Dajjal itu paling hebat, tukang sihir terhebat itu Dajjal. Puncaknya nanti di akhir zaman. Sekarang belum keluar, masih di penjara. Kalau sudah keluar, tukang sihir biasa saja dan banyak orang tertipu, banyak orang yang kepincut ya, tertarik gitu, suka. Bagaimana dengan Dajjal yang luar biasa kesaktiannya? Ya sama amtiri, wahai langit hujan. Dukun mana yang begitu? Ada juga orang hujan ya. Nah itu contoh Dajjal kecil. Dajjal kecil ya, sampai viral level nasional ya, internasional bahkan ya. Masya Allah. Ini Dajjal Indonesia itu. Kemudian ada Dajjal yang lain-lain itu para peramal, Dajjal semua. Kemudian Dajjal yang termasuk Dajjalin yang disebutkan tidak akan tiba kiamat kecuali muncul 30 Dajjalin. Itu apa? Orang yang ngaku menjadi nabi. 30. Memang angka 30 Nabi bilang. Kalau dihitung itu udah 300 lebih orang ngaku nabi. Bahkan mungkin 3000 ada mungkin, Allah alam, tapi kecil-kecil. Nah, Nabi menyebut 30 ini mungkin yang pengikutnya terbesar, seperti Mirza Ghulam Ahmad ini termasuk besar. Dari India atau Pakistan, tapi internasional kemana-mana. Di Indonesia banyak pengikutnya, sampai hari ini banyak yang masih mengikutinya. Padahal dilarang oleh pemerintah, tapi senantiasa ada yang melindunginya. Orang-orang liberal suka sekali itu melindungi kayak gitu. Jadi itu Dajjal kecil. Dajjal yang sesungguhnya nanti bisa mendatangkan perbendaharaan bumi. Wahai bumi, keluarkan hartamu, keluar itu emas, perak, berlian, intan, mutiara, keluar. Makanya banyak wanita jadi pengikut Dajjal, karena wanita itu suka apa? Suka perhiasan. Kecuali wanita yang tidak suka perhiasan dan ikut Dajjal, insya Allah. Itu suaminya itu, insya Allah. Kemudian apa? Dajjal itu bisa mendatangkan surga dan neraka. Insya Allah, ini kesaktian yang belum dimiliki oleh dukun-dukun sebelumnya ya. Ini dukun paling sakti. Dajjal ini adalah tukang sihir yang paling sakti. Ya, jadi sekarang baru dukun-dukun biasa saja sudah banyak mengikutnya. Bagaimana kalau Dajjal datang? Ini makanya sebelum Dajjal datang sudah banyak orang-orang yang siap menyambut kedatangan Dajjal. Sudah banyak. Di antaranya orang Yahudi. Orang Yahudi sana mereka menunggu kedatangan Dajjal. Para penyebab setan itu menunggu kedatangan Dajjal. Luar biasa ya. Kita menunggu Imam Mahdi. Yang ada nunggu Imam Mahdi yang sembunyi di gua, itu orang Syiah. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 4,
Falamma ja'atuhum rusuluhum, tatkala datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan atau bukti-bukti, farihu bima indahum min al-ilm, mereka malah bangga dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu. Ini dulu orang-orang musyrik, orang kafir, ketika datang kepada mereka rasul-rasul yang membawa bukti-bukti dari Allah, ayat-ayat, baik ayat mukjizat maupun ayat-ayat syariah, itu kauniyah maupun syariah, mereka justru apa? Bangga dengan ilmu yang ada pada mereka, gak mau menerima ilmu dari para rasul. Itu rasul yang datang, bagaimana kalau cuma dai yang datang. Makanya Anda kalau berdakwah ditolak itu sangat wajar. Kenapa? Kalau rasul aja ditolak, Anda nggak punya mukjizat, ya. Ini rasul punya mukjizat masih ditolak. Gimana Anda yang nggak punya apa-apa? Mau ngasih apa Anda? Ngasih duit diambil, omongan Anda nggak didengar. Dan itu nyata, ya. Pernah kami coba-coba itu, ya. Ayo baksos kemana itu, pulau sambil kita dakwah. Itu dan baksos itu bantuan sosialnya diambil, berikutnya kita ngomong dan didengar bubar. Ya. Kemudian kita dengar-dengar dari yang lain-lain, memang begitu orang sini yang seperti antum, yang seperti kawan-kawan ini banyak sebelumnya, dan orang sini ngambil aja, yang penting ambil hartanya, tinggalkan orangnya. Insyaallah luar biasa. Jadi begitulah resiko dakwah. Dakwah itu berat. Kalau nggak berat, ya semua orang jadi dakwah. Makanya kalau Nabi saja ditolak, Rasul ditolak, ya wajar kalau kemudian dari dai ya ditolak. Tapi alhamdulillah ternyata banyak dai-dai yang kemudian diterima, ya, bisa berdakwah dan diterima masyarakat sampai banyak pengikutnya, mengalahkan pengikut Nabi. Nabi ada yang pengikutnya cuma 1, 2, bahkan ada Nabi tidak punya pengikut sama sekali. Gagal tidak, ya, mereka tidak gagal karena umatnya ya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pelajaran bagi kita, ya. Jadi mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, maka mereka mendapatkan apa yang mereka dulu hinakan, ya, mereka remehkan, mereka olok-olok, Rasul diolok-olok, akhirnya mereka mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu lagi ayat Allah berfirman dalam surah ayat 7, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ini ciri orang kafir. Tapi orang Islam banyak yang mirip. Apa itu? Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, mengetahui kulit dari ilmu dunia. Jadi ilmu dunia ini semuanya disebut ilmu kulit. Yang inti itu ilmu akhirat, ilmu agama. Selain ilmu agama itu ilmu kulit saja. Dan kebanyakan orang kafir itu tahu ilmu kulit, tapi mereka dari ilmu akhirat mereka lalai. Orang Islam yang seperti itu berarti memiliki ciri-ciri seperti orang kafir. Maka hati-hati, jangan cuma ahli matematika, fisika, kimia, biologi, sosial, budaya dan sebagainya, kemudian tidak tahu cara wudhu yang benar, kemudian tidak tahu cara sholat yang benar, padahal hari-hari kita lakukan. Kemudian tidak tahu akidah, apalagi di perkara batin, banyak orang yang tidak tahu. Ini termasuk orang yang celah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cuma tahu ilmu kulit, tidak tahu ilmu inti, ya, ilmu yang menjadi bekal kehidupan abadi. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.